Halo, selamat malam, atau mungkin selamat pagi buat kamu yang belum tidur karena kepikiran seseorang. Ya, aku nggak tahu sih kamu lagi di posisi di mana sekarang, tapi kalau kamu denger podcast ini mungkin kamu juga lagi ngerasa kayak, kenapa sih aku nggak bisa lupain dia gitu. Nah, malam ini aku pengen cerita nih tentang seseorang, ya seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di kepala aku dan ya walaupun udah lama nggak ada kabar, em, apa ya? Awalnya tuh gini ceritanya. Awalnya tuh kayak biasa aja gitu. Nah, aku tuh nggak pernah nyangka nih pertemuan kecil kayak gitu tuh bakal berubah jadi sesuatu yang gede dan cuman kayak cuman kenalan random, kayak cuma satu kata hai di momen yang nggak penting, tapi dari situ tuh kayak semuanya tuh dimulai. Dia tuh kayak punya cara ngomong yang tenang banget, mata yang kalau ngelihat kamu tuh kayak lagi dengerin, bahkan mungkin cuman kayak kebetulan aja sih gitu. Dan lucunya aku tuh inget hal-hal kecil yang bahkan dia sendiri mungkin udah lupa, kayak cara dia ketawa dan waktu aku salah ngomong, dan waktu dia bilang kayak kamu tuh aneh deh tapi lucu gitu. Dan entah kenapa dari situ tuh kayak aku tuh mulai nyimpen rasa yang bahkan belum sempat dikasih nama. Nggak tahu deh itu rasa apa, kayak gimana. Yang jelas tuh aneh aja di situ. Kayak lucu ya gitu. Kadang rasa itu tuh datang tanpa ngetok pintu dulu, kayak masuk pelan-pelan, ngisi ruang kosong yang bahkan kamu tuh nggak sadar sebelumnya gitu. Kayak langsung masuk aja gitu loh, gimana ya. Dan dulu tuh aku tuh mikirnya perasaan kayak gini tuh bakal gampang aja ya, kayak kayak kamu suka dia suka, ya udahlah kayak gitu-gitu aja loh, kayak ya udah semuanya jalan gitu aja, nggak ada yang mikir sampai ke komitmen atau apa tuh, enggak, kayak cuma saling suka aja. Tapi ya iya ternyata enggak. Ya karena yang sering terjadi tuh justru sebaliknya, kayak lo jatuh tapi dia bahkan nggak sadar lo lagi berdarah kayak gitu-gitu. Dan aku tuh masih inget banget malam pertama aku sadar kalau aku udah mulai jatuh. Dia kayak kita lagi nongkrong bareng rame-rame, yang entah kenapa kayak mataku tuh kayak lalu fokus sama dia gitu. Kayak mata, iya nggak bisa berpalingin mata, jadi kayak aku tuh pengen lihat dia terus gitu. Tapi gimana sih kalau kita itu lagi gengsi tapi kita tuh suka gitu, jadi kayak lirik nggak jadi kayak gitu gitu. Dan cara dia ngobrol, dia ketawa tuh kayak semuanya terasa pelan-pelan narik aku masuk ke dunianya dia. Pernah kan kalian seperti itu? Pasti pernah dong, kayak cuman lihat situ gak jadi. Aneh kan. Dan waktu dia cerita tentang mimpinya, ya aku diam aja cuman ngeliatin, kayak dalam hatiku tuh bilang kayak anjir, aku tuh pengen jadi bagian dari hidup kamu, udah itu aja. Tapi kok kayak ngomong tuh susah gitu. Dan padahal waktu itu tuh aku baru kenal sama dia itu ya hitungan minggu sih, ya kayak cuman 2 mingguan aku baru kenal sama dia. Dan aku nggak tahu kenapa hati bisa segampang itu klik sama orang gitu. Ya mungkin karena dia datang di waktu yang pas kali ya. Pas kamu lagi ngerasa sepi, pas kamu lagi ngerasa nggak ada yang ngerti, kayak, dan tiba-tiba dia muncul udah kayak hantu, nggak ngapa-ngapain tapi bikin kamu tuh kayak ngerasa, oh aku nggak sendirian lagi nih gitu. Udah kayak hantu dia datang tiba-tiba, say hello, akrab, kan aku jadi nyaman ya. Jadi aku rasa kayak aku nggak sendirian aja gitu. Dan hari-hari berlalu, chatan masih sering, ngobrol juga makin dalam, bercandaan juga, dari obrolan yang receh sampai cerita masa kecil, sampai hal-hal yang cuman aku dan dia yang tahu gitu. Dan
Dan kamu tahu, dan itu tuh momen dimana kamu kayak mulai ngerasa kayak, oh aku nih cocok banget loh sama dia gitu. Paham gak sih, kayak ketika kamu tuh nemuin hal-hal yang ngerasa cocok atau ngerasa itu bener-bener kamu, dan ngerasa itu bener-bener kamu tuh klop sama dia, tuh langsung ngerasa kebaperan sendiri. Pernah kan rasain kayak gitu? Pasti pernah lah, nggak mungkin nggak pernah, bohong kalau nggak pernah itu. Dan kamu tuh mulai ngebayangin masa depan, bukan yang kayak lebay, tapi kayak yang gimana ya rasanya kalau aku bisa nemenin dia tiap hari gitu, kayak ngebayangin aja, kayak orang error aja kita, tiba-tiba menghalu gitu. Gimana kalau aku tuh bisa jagain dia beneran, gimana kalau aku tuh bisa perhatian sama dia, kayak gitu-gitu loh. Dan di titik itu tuh kamu tuh sadar, dan kamu tuh beneran jatuh deh di situ. Udah, entah itu jatuh ke pelukan, entah itu jatuh cinta, atau jatuh ke oonan kayak gitu. Ya tapi realitanya ya nggak seindah itu, karena kamu tuh udah mulai sadar setiap kali kamu ngasih perhatian, dia ngerespon tapi tuh datar gitu, kayak biasa aja, flat aja. Tapi tuh lo tuh rasanya tuh kayak, anjir ini tuh bener-bener yang bagus banget nih responnya gitu loh. Kadang ngebales, kadang enggak, kadang hangat, kadang dingin, udah kayak gitu, udah kayak dispenser aja, panas dingin. Ketika kamu itu ngebalesnya panas, dianya balasnya dingin, atau dingin semuanya lah, udah kayak freezer lah. Dan kamu tuh kayak mulai bingung, lah ini tuh perasaan kamu doang atau dia juga ngerasain hal yang sama sih, kayak bingung aja. Itu cuma aku doang yang baper atau dianya juga baper sih? Aku deket sama dianya kayak nggak suka, dia suka sama orang, aku juga nggak suka gitu. Ini yang baperan siapa sih sebenarnya? Itu gitu. Dan sampai pada akhirnya kamu tuh mulai nyari alasan buat tetap stay, kayak yang mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin emang dia nggak suka chat panjang-panjang kali ya, kayak yang risih gitu kan. Ada tuh tipe cowok yang suka risih kalau di chat panjang-panjang, gak taunya balasannya cuman ye gitu doang kan. Nah nyebelin itu, padahal kita udah excited banget itu ngetiknya. Padahal di sisi lain tuh kayak kamu tuh lihat dia bisa ngobrol sama orang lain gitu, dan disitulah kamu tuh kayak mulai sadar, mungkin kamu tuh cuman satu dari banyak orang yang dia baikin gitu. Jadi ya mau nggak baper orang pengertian kayak gitu. Tapi kalau aku kebaperan tapi dia aja juga baik sama orang lain, jadi aku bingung ini tuh yang mana posisinya, stay-nya tuh yang mana gitu. Tapi ya gimana kalau rasa kamu tuh udah kayak keburu dalam, kayak ya aku tuh suka sama dia loh sebenarnya gitu loh, dalam hati tuh kayak gitu. Tapi aku mau gimana, mau ngomong susah. Tapi ya aku inget banget malam itu tuh pernah lihat dia upload story lagi sama orang lain. Dan anehnya bukan marah yang aku rasa, tapi kayak hancur, kayak kebaperan, dan kayak semua harapan kecil yang aku rawat selama ini tuh tiba-tiba mati. Udah kayak lampu yang pemadaman bergilir kayak gitu-gitu. Tapi tuh aku tuh masih pura-pura kuat, masih balas chat dia kayak biasanya, dan masih bilang, wah seru ya, seru banget kamu lagi sama teman-teman ya. Tapi dalam hati kamu tuh bilang, anjir, aku tuh gak cukup apa buat kamu nih, kok kamu bisa-bisanya sih jalan sama orang lain gitu. Ya kayak kita akhirnya jadi protagonis sama antagonis nih, lagi berkecimpung ya dalam hati ya gitu. Dan disitulah semua cerita mulai berubah, dari yang awalnya manis jadi getir, jadi pahit. Dari yang awalnya bikin kamu semangat jalani sesuatu yang berat, nah sekarang itu udah enggak ya, udah semuanya berat semuanya ya, nggak ada beratnya. Tapi anehnya itu kamu nggak mau pergi, karena tuh kamu takut kehilangan seseorang yang bahkan dari awal itu bukan milikmu. Udah tahu itu bukan milikmu, tapi sosokan kamu memiliki ya. Udah jadi, kalau kamu lagi dengerin ini sambil mikirin seseorang, mungkin kamu juga lagi ada di bab yang sama kayak yang aku rasain dulu. Bab awal kenal tapi udah keburu jatuh. Dan kalau iya,
Aku cuman mau bilang nih, nggak apa-apa deh, nikmatin aja dulu rasanya, karena nanti di bab berikutnya kamu bakal ngerti kok kenapa rasa ini tuh penting. Ya meskipun nggak berujung kayak yang kamu harapin. Ya karena apa ya? Ini baru awalnya. Cerita tentang perasaan yang datang tanpa izin, tentang seseorang yang nggak pernah minta dicintain tapi kamu tuh tetap jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya kayak gitu-gitu, jadi mau baper mau apa ya, kita bingung sendiri gitu loh. Kita lanjut ke bab berikutnya nantilah ya, tentang gimana rasanya mencintai seseorang yang gak pernah rasa hal yang sama. Oke, kamu jangan khawatir, kamu jangan berpikiran kayak aneh-aneh. Pokoknya bakal ada bab-bab yang selanjutnya, dan kalian tetap stay tune di sini dengerin podcast aku. Jangan pernah merasa sendiri, dan jangan pernah merasa sejatuh-jatuhnya lo nggak sendirian guys. Ada aku di sini dan ada juga teman-temannya di sini. Oke, sampai ketemu di bab kedua. Tetap tenang, istirahat yang cukup. Besok kita upload lagi. Oke, bye bye.